kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 405. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah manajer selesai mengatakan ini, dia dengan hati-hati melirik Ariel dan melihat bahwa dia tidak marah. Jadi dia sedikit santai. Namun, sebuah pertanyaan juga muncul di benak manajer. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Bimo, dan tampaknya statusnya tidak rendah. Apalagi selama lebih dari 3 tahun. Bahkan pengemis di jalanan pun bisa menertawakannya. Di mata manajer, dia bahkan tidak tahan dengan penghinaan ini. Ketika Ayuni dan Rizka mendengar kata-kata menegur, mereka menampilkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia tidak hanya sudah punya pacar, tetapi juga menikah. Meskipun fenomena ini tidak jarang terjadi di masyarakat saat ini, bagi kebanyakan orang, berada dalam keluarga berarti ketidakmampuan, yang berarti bahwa pria itu tidak kompeten. Ini adalah masalah martabat manusia sendiri, dan banyak orang tidak akan menerima keadaan ini. Dia sangat bagus. Mengapa dia harus bergabung? Dibandingkan dengan Rizka, Ayuni lebih terkejut, karena dia tahu identitas Ariel dari mulut pamannya. Ini adalah tuan muda dari keluarga Wibowo di Jakarta. Bahkan di Jakarta, dia adalah anak dari keluarga bangsawan. Tetapi mengapa dia datang ke Bandung yang kecil? Memilih untuk menikah. Sekarang kamu tahu, lingkungan di sini sangat rumit di malam hari. Jadi ayo cepat pulang. Setelah Ariel selesai berbicara, dia meninggalkan hotel. Rizka menunggu sampai Ariel pergi, dan kemudian berkata dengan jijik, meskipun itu bukan pria pemborosan, tetapi menjadi sampah tidak berbeda dengan tidak berguna. Saya tidak berharap bahwa saya akan salah. Ayuni tersenyum pahit. Hubungan dia dan Rizka posisi telah benar-benar berubah. Karena dia tidak berpikir bahwa Ariel adalah hal yang memalukan sekarang. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menjadi simpanan. Tuan muda keluarga Wibowo memiliki hampir 100 miliar aset. Bagaimana dia bisa menjadi simpanan? Pasti ada alasan mengapa dia melakukannya. Mungkinkah cintanya yang mendalam untuk wanita itu membuatnya layak untuk meninggalkan identitasnya sebagai tuan muda dan memilih untuk menikah? Mata Ayuni menjadi sangat merindukan. Dia tidak bisa membayangkan betapa bahagianya wanita seperti itu. Dia tidak seperti yang kamu pikirkan, kata Ayuni. Ayuni, kamu mengubah wajahmu begitu cepat. Dia sudah menikah, dan kamu masih membantunya berbicara, kata Rizka dengan mulut mengerut. Mengenai identitas Ariel, Ayuni tidak akan mengungkapkannya kepada Rizka, karena Adrian sudah memperingatkannya tentang hal ini. Bagaimanapun, dia menyelamatkanku. Jika tidak, malam ini akan menjadi mimpi buruk dalam hidupku, kata Ayuni. Rizka mengangguk dan berhenti berbicara. Dilihat dari tingkat kerusakan pakaian Ayuni, jika Ariel tidak menyelamatkannya, lintasan hidupnya akan berubah drastis malam ini. Berdasarkan alasan ini, dia ingin membantu Ariel sebuah kata yang baik, tetapi juga hal yang masuk akal. Setelah Ariel dan Bimo kembali ke klub malam, Rehan kebetulan keluar dari kamar pribadi. Bagaimana? Apakah kamu menanyakan sesuatu? Bimo bertanya. Rehan menyeka keringat di dahinya. Jelas lelah. Dan berkata, mulut orang ini keras sekali. Dia harus melepas sepatunya sebelum dia mau untuk berbicara. Karena telah mencapai tingkat melepas sepatunya, itu berarti ke-10 jarinya dihancurkan oleh Rehan. Ariel tersenyum dan berkata, kamu juga sangat kejam. Bermain dengan pisau besar. Dia berkata, saudara Ariel, katanya, itu seorang wanita, bermarga Wibowo juga, tapi saya tidak tahu nama persisnya. Nama keluarga Wibowo, Ariel mengerutkan kening. Meskipun nama keluarga Wibowo sudah menjadi petunjuk yang sangat besar membuat orang memikirkan Helen secara tidak sadar. Tetapi menurut pendapat Ariel, Helen bukanlah orang yang melakukan hal-hal kecil seperti itu. Karakternya arogan, dan dia adalah wanita muda dari keluarga Wibowo di Amerika. Dia seharusnya tidak malu-malu dalam melakukan sesuatu.
Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan klub malam, dia akan langsung memanggil sekelompok orang untuk menghancurkan adegan itu. Ini adalah cara normalnya dalam melakukan sesuatu. Helen bukan. Bimo berkata ringan. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak terlihat seperti cara Helen melakukan sesuatu. Dia ingin berurusan dengan klub malam. Jadi bagaimana dia bisa menemukan orang-orang ini untuk membuat masalah? Ini hanya masalah sepele. Datang ke pintu dan biarkan Nicholas makmur. Berlutut dan memaksa Nicholas untuk mundur dari pasar Bandung adalah inti dari Helen. Jadi Ariel dapat yakin bahwa ini jelas bukan yang dilakukan Helen. Kalau bukan Helen, siapa lagi? Apakah kamu punya lawan lain bermarga Wibowo? Kata Bimo. Orang lain yang bermarga Wibowo. Ariel mengerutkan kening. Mungkinkah Renata melakukan ini di belakang Helen? Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Renata, Ariel tahu bahwa meskipun Renata hanya seorang pelayan, dia tidak pernah melihat siapapun di luar keluarga Wibowo. Bahkan jika dia hanya seorang pelayan, tinggal di keluarga Wibowo telah membuatnya kekuatan yang tak tertahankan. Dan trik kecil semacam ini tampaknya benar-benar dilakukan oleh Renata. Dia tidak berani memberi tahu Helen. Dia hanya bisa diam-diam membalas. Dan tentu saja dia tidak berani membuat terlalu banyak suara. Tidak heran orang dahulu mengatakan bahwa hanya wanita dan penjahat yang sulit untuk didukung. Menyinggung wanita bukanlah hal yang baik. Ariel tersenyum pahit. Tebak siapa? Bimo bertanya-tanya. Itu pasti pelayan Helen. Renata, kata Ariel. Hanya seorang pelayan. Beraninya memiliki keberanian seperti itu. Bimo bertanya dengan heran. Jika itu orang lain, mungkin tidak. Tetapi keluarga Helen tidak akan mengejutkan. Ariel tidak tahu seperti apa lingkungan keluarga Wibowo di Amerika. Tetapi permintaan absurd mereka untuk mengubah nama keluarga mereka sudah membuat Ariel merasa mendominasi keluarga ini. Dan pelayan mengembangkan karakter ini. Tidak mengejutkan. Namun, Ariel sedikit terkejut. Karena tidak ada banyak konflik antara dia dan Renata. Dan Helen mengambil risiko disalahkan oleh Helen untuk membalas. Wanita seperti ini sangat sulit untuk dipusingkan. Di sebuah rumah sewa di Bandung, Renata menatap pria di depannya dengan ekspresi dingin. Memang benar dia pergi ke klub malam untuk membuat masalah diatur olehnya. Tetapi dia tidak berharap bahwa masalah sepele seperti itu akan membuat mereka kacau. Kamu bajingan. Kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Apa gunanya? Kata Renata tajam. Beberapa pria besar bahkan tidak berani membantah di depan Renata. Lagi pula, mereka mengambil uang Renata. Sekarang semuanya belum selesai. Mereka khawatir Renata akan meminta uang kembali. Nona, Anda beri kami kesempatan. Jangan khawatir. Lain kali, kami pasti akan berhasil. Salah satu dari mereka berkata kepada Renata. Renata tersenyum dingin. Setelah waktu ini, klub malam pasti akan mengambil tindakan pencegahan. Mungkin akan ada pemeriksaan keamanan. Jika Anda ingin mengulangi trik lama, tingkat keberhasilannya hampir tidak ada. Nona Wibowo, kami sudah mengambil uangnya. Anda tidak akan mengambilnya kembali. Yang lain berkata dengan lemah. Renata memandang beberapa orang ini dengan jijik. Ini adalah orang-orang tingkat rendah. Dan mereka dapat melakukan apa saja dengan sedikit uang. Layak untuk disia-siakan. Jangan khawatir. Aku tidak menginginkan uangnya. Tetapi kali ini kamu telah gagal. Aku punya rencana baru untuk kamu lakukan, kata Renata. Ketika beberapa orang mendengar ini, ekspresi mereka jelas lega. Nona Wibowo, jangan khawatir. Rencana ini kami berjanji akan memberimu penjelasan yang sempurna. Ikat kauri kepadaku. Mata Renata berkilat tajam. Dia mengertakkan gigi dan mengatakan bahwa alasan balas dendam pada Ariel hanya karena Ariel telah meremehkannya, yang membuat Renata merasa sangat malu. Meskipun dia hanya seorang gadis pelayan di keluarga Wibowo, dia adalah pelayan tuan muda dan wanita muda dari keluarga besar di Amerika. Setelah melihatnya, dia akan sangat sopan. Bagaimana mungkin keluarga cabang berani memperlakukannya seperti ini? Selama periode waktu ini, Renata telah menahan gelombang kemarahan dan ingin melampiaskan. Dia meminta Ariel untuk berlutut di depannya. Saya minta maaf atas sikap saya sebelumnya. Setelah beberapa orang mendengar kata-kata Kauri, wajah mereka terkejut.
Jika mereka menculik orang biasa, mereka akan dengan senang hati setuju. Tetapi Kauri juga seorang selebriti di Bandung. Dan dia juga bos dari sebuah perusahaan besar. Begitu dia menghilang, pejabat itu pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Dan ketika segalanya menjadi lebih besar, bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Nona Renata, pekerjaan ini terlalu berbahaya. Pengaruh Kauri sangat besar. Jika dia menghilang, itu pasti akan menyebabkan banyak gangguan. Ya, Nona Renata, dapatkah Anda mengubah seseorang? Faktor risiko penculikan Kauri adalah terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi. Melihat ketakutan beberapa orang, penghinaan Renata di matanya bahkan lebih besar. Dan dia berkata, "Kamu sia-sia. Apa gunanya hidup? Kamu tidak berani melakukan hal sepele seperti itu, pria macam apa kamu?" Nona Renata, ini benar-benar bukan masalah sepele. Tidak ada yang akan tahu tentang penculikan orang biasa. Risiko kami kecil. Tetapi Kauri berbeda. Itu. Saya akan memberi Anda sejumlah uang lagi. Dan saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Selama dia bisa membalas dendam, Renata bersedia memberikan sejumlah uang pribadi. Setelah bertahun-tahun di keluarga Wibowo, dia juga seorang wanita kaya kecil dengan banyak tabungan. Bersambung.